Hai semuanya, kali ini kita akan belajar matematika, materi tentang himpunan. Materi ini untuk kelas 7 semester 1 ya. Lalu banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan A ditulis NA. Jadi kardinalitas himpunan juga ya, NA. Ini banyaknya himpunan A. Contohnya, tentukan banyak anggota masing-masing himpunan berikut. Ini anggotanya berapa? Banyaknya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Jadi banyaknya anggota T ini ada 4. Lalu K, himpunan huruf vokal dalam abjad A, I, U, E, dan O. Berarti ada berapa? A, I, U, E, O ada 5. Nah, di sini NK-nya itu ada 5. Lalu G, NG berapa? 0, 1, 2, 3 sampai 16. Nah, 1 sampai 16 itu kan jumlahnya 16. Dengan 0 berarti ada 17. Di sini NG-nya adalah 17. Lalu yang D, M, P sedemikian hingga P kurang dari 15. Di mana P bilangan prima. Artinya bilangan prima yang kurang dari 15. 2, 3, 5, 7. Itu kan ya 11, 13. Berarti ada 6 ya. Lalu yang E, untuk yang E, H, himpunannya adalah 17, 8, dan 45. Ada berapa? Udah jelas nih ada 3, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Jadi menulis untuk banyaknya anggota himpunan itu adalah menggunakan huruf N kecil ya. N ini ya. N, T, berarti banyaknya anggota T. Gitu ya. 4, NK 5, NG 17, NM 6, NH 3. Tentukan banyak anggota dari D. Bilangan asli di bawah 30. Banyaknya berapa? Berarti 1 sampai 29. Berarti banyaknya ada 29 ya. ND jumlahnya 29. Lalu NA, bilangan bulat dari negatif 3 sampai 2. Sampai, berarti kalau sampai itu mulai dari negatif 3 sampai dengan 2. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ada berapa? Ada 6. Jadi negatif 3 dan 2-nya juga ikut karena di sini kata-katanya adalah sampai. Jadi sampai ya. Mulai dari negatif 3 sampai dengan 2. Jadi ada 6 ya. Lalu yang C, L. 0, 1, 2 sampai dengan 28. 1 sampai dengan 28 itu kan jumlahnya 28. Lalu mulai dari 0 berarti ditambah 1 lagi anggotanya jadi 29. Lalu D, X sedemikian hingga X kurang dari 50. Dimana X bilangan cacah, berarti bilangan cacah kurang dari sama dengan 50. Karena ada tanda sama dengannya, maka 50 juga ikut ya. 50 ikut anggotanya, berarti X-nya mulai dari 0 sampai dengan 50. Bagaimanakah menghitungnya? Apakah kita perlu menulis semuanya? Tidak perlu. Jadi hanya menentukan bilangan cacah itu mulai dari berapa. Bilangan cacah kan mulai dari 0. Berarti kan 1 ya. 1 sampai 50 aja sudah 50 banyaknya. Lalu karena dari ada 0 berarti 50 1 gitu ya jawabannya. Catatan, dua himpunan yang banyak anggotanya sama, maka dua himpunan itu disebut ekuivalen. Jadi yang dimaksud dengan himpunan yang ekuivalen adalah himpunan yang banyak anggotanya sama. Itu ekuivalen. Jadi di sini yang banyak anggotanya sama kan di sini ND dengan NL ya. Di sini D dengan L itu sama. Jadi di sini banyaknya ada 29, yang L juga banyak 29. 29 dengan 29 kan banyaknya sama. Berarti himpunan D dengan himpunan L mereka saling ekuivalen. Jadi himpunan yang ekuivalen gitu ya. Dua himpunan tersebut ekuivalen. Ekuivalen itu banyaknya sama ya, banyak anggotanya sama. Lanjut. Di sini ada seekor kera. Gue bisa ngomong seperti manusia, percaya nggak? Nah, dia ngomong seperti itu misalkan ya. Ini hanya contoh saja ya, perumpamaan. Gue bisa ngomong seperti manusia, percaya? Itu kan ya. Kalau saya sih tidak percaya ya, ada kera yang bisa ngomong gitu kan ya. Lalu di sini juga gue bisa bertelur seperti ayam. Emangnya bisa ya macan itu bertelur? Percaya atau tidak? Tidak percaya juga ya. Nah, Z, himpunan kera yang dapat berbicara seperti manusia. Nah, apakah betul Z ini ada anggotanya?
Ada atau tidak himpunan kera yang bisa berbicara seperti manusia? Tidak ada ya. Lalu yang kedua B, V. V adalah himpunan harimau yang bertelur. Ada tidak? Tidak ada ya, belum pernah melihat harimau bertelur atau juga kera yang berbicara seperti manusia. Jadi artinya apa dari himpunan Z dan himpunan V? Jadi himpunan Z ini tidak ada anggotanya, himpunan V juga tidak ada anggotanya. Tetapi Z dan V itu termasuk himpunan gitu ya. Karena diterangkan dengan jelas bahwa ini tidak ada anggotanya, yang ini juga tidak ada anggotanya. Berarti himpunan apa yang tidak ada anggotanya? Himpunan kosong. Kita akan membahas himpunan kosong tersebut. Lambang pada himpunan kosong. Ini himpunan kosong ya, artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambang himpunan kosong ini seperti ini. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, atau seperti huruf O dicoret ya, atau 0 dicoret ini ya, bukan O tetapi 0 yang dicoret. Himpunan kosong ialah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ini kurang huruf I ya. Yang tidak mempunyai anggota atau elemen. Contoh soal. Manakah himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong? Di sini A. A sama dengan himpunan kosong. B. X sedemikian hingga X kurang dari 1 bilangan asli. Ada tidak bilangan asli kurang dari 1? Kan bilangan asli itu paling besar 1. Berarti yang kurang dari 1 tidak ada. Maka ini B adalah himpunan kosong. C. Ini juga. Ini ada ya. Kalau seperti ini artinya ada. Kalau seperti ini artinya kosong. Paham tidak? Kalau kosong berarti tidak ada isinya. Simbolnya seperti ini atau seperti ini saja, tidak perlu dalam kurung kurawal. Kalau di dalam kurung kurawal ada tulisan berarti kan ada. Gitu ya. Berarti yang merupakan himpunan kosong adalah A dan B. Kita coba cek. Nah, N itu 0. Nah, bukan himpunan kosong, NC-nya adalah 1 gitu kan ya. Yang C ini menjebak soalnya ya. Nomor 2, manakah yang merupakan himpunan kosong di bawah ini? Coba contoh lagi. Bilangan antara 2 dan 3. Ada tidak bilangan antara 2 dan 3? Lalu B, A, X sedemikian hingga 2 kurang dari X. X kurang dari sama dengan 3. Di mana X bilangan bulat. Atau cara bacanya, X ini lebih besar dari 2. Atau X kurang dari sama dengan 3. Di mana X bilangan bulat, artinya lebih besar dari 2 kurang dari sama dengan 3. Berarti kan 3 ikut. Apakah 3 lebih besar dari 2? Iya, 3 juga ikut. Berarti 3 ini anggotanya banyaknya. Anggotanya ada 1, itu anggotanya 3. C, M sedemikian hingga M ini lebih besar sama dengan 24 dan M lebih kecil sama dengan 28. Bilangan prima mulai dari 24 sampai 28 berapa saja? Ada tidak? Tidak ada. 25 bukan prima. 26 juga bukan prima, bisa dibagi 2 habis 13. 27 habis dibagi 9 atau 3. Jadi ini bukan prima. 28 bagi 2 bisa 14 ya. Kosong artinya ya. Berarti himpunan kosong mana saja? Himpunan kosong adalah himpunan B. Himpunan tak berhingga. Contoh. Jika L 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga, manakah yang benar dari pernyataan di bawah ini? 5 anggota L, 7 anggota L, 1000 anggota L. Semuanya benar. Kenapa? Karena setelah 3 kan ada 4, 5 ikut. Setelah 5, 6, 7 ikut. 7, 8, 9 sampai 1000, 1000 juga ikut anggota L. Ini artinya anggota L. Jadi semuanya benar. Tak berhingga itu artinya apa? Jadi anggotanya itu banyak sekali. Ini kan ya tidak bisa tertuliskan semuanya sampai tak berhingga. Diketahui A bilangan genap. Tuliskanlah himpunan tersebut dalam bentuk mendaftarkan. Ada berapa semua anggotanya? Bilangan genap itu banyak sekali ya. Berarti mulai dari 2. Nah, cara menulisnya seperti ini. 2, 4, 6, titik artinya dan seterusnya, berarti 6, 8, 10, 12 dan seterusnya sampai banyak sekali, tidak mungkin bisa tertuliskan semua, maka kita tulis titik-titik yang artinya tak terhingga. Jadi banyaknya anggotanya berapa? Jadi banyaknya anggotanya adalah tidak terhingga. Itu namanya himpunan tidak terhingga. Himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga disebut himpunan tak berhingga.
Manakah himpunan di bawah ini yang merupakan himpunan tak berhingga? Kita coba lihat. C, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ini udah jelas ya, banyak sekali. D, X sedemikian hingga X itu lebih besar dari 1 dan X juga kurang dari 2. Ini udah jelas, bilangan pecahan banyak. Lalu yang C, 1, 2, 3 titik-titik sampai 1000. Nah, ini sudah jelas. Jadi kalau yang C itu jelas dapat ditentukan, berhingga artinya ya. Kenapa berhingga? Karena bisa kita tulis 4 sampai dengan 999. Di sini titik-titiknya bisa ditulis 4 sampai 999. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1000. Nah, ini bisa ditulis semuanya. Lalu D, artinya dapat ditentukan ya. Kalau ini sampai kapanpun ini tidak akan selesai, sampai berpuluh-puluh juta gitu kan. Kalau ini kan masih bisa walaupun memang banyak, tetapi masih bisa. Masih bisa ditentukan anggotanya. F, titik-titik, koma, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini titik-titiknya sampai berapa kita tidak tahu. Ini titik-titiknya sampai berapa juga kita tidak tahu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, dari ini tidak berhingga. Yang ini berhingga karena apa? Ada pembatasnya. Sampainya berapa? Sampai 1000. Mulainya berapa? Mulai dari 1. Kalau ini mulainya dari 0 sampai berapa tidak tahu, tak berhingga. Nah, betul seperti itu ya. Jadi himpunan tak berhingga adalah himpunan. Nah, saya akan bahas di sini. Himpunan C tak berhingga, himpunan D juga tak berhingga. Kenapa tak berhingga? Karena himpunan D di sini 1 lalu 1 per 1 miliar misalkan, 1 per 1 juta, 1 per berapa, 1 2 per berapa, itu kan masih bilangan pecahan ya. Sampai banyak sekali di sini sampai dengan 2. Mulai mendekati 1 sampai mendekati 2, ini kan banyak sekali di sini. Bisa 1 per 100, 1 per 200, 1 per 300, 1 per 1 miliar dan seterusnya, itu kan bilangan pecahan. Ini banyak sekali ya. Kalau yang C kan udah jelas ini ada batasnya. Yang D tidak ada batasnya juga, ini tak berhingga berarti ya. Jadi himpunan yang tak berhingga itu adalah himpunan C. Himpunan C itu artinya yang ini ya. Bukan C ini ya, maksudnya ini nih. Himpunan C, himpunan D, lalu himpunan F. Bilangan asli itu namanya biasa disebut himpunan A. 1, 2, 3, 4 biasa ya. Biasa itu artinya tidak tentu. Kadang A, kadang B, itu bebas ya. Hanya biasa disebut himpunan A. Bilangan bulat namanya biasa disebut himpunan B. Bilangan bulat itu kan negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Yang penting dia bilangannya bulat gitu ya. Bilangan bulat kan terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Di pembelajaran sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Video di sini juga ada. Bilangan cacah namanya biasanya himpunannya C. Cacah itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Himpunan bilangan ganjil disebut himpunan L biasanya ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Himpunan bilangan genap 2, 4, 6, 8. Himpunan bilangan prima namanya himpunan P. Himpunan bilangan rasional. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Nah, lanjut bilangan rasional namanya himpunan Q. Himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga memiliki anggota himpunan B dilambangkan dengan A, himpunan bagian dari B. Ini artinya himpunan bagian. Kalau seperti huruf E itu adalah anggota. Kalau seperti huruf C himpunan bagian. Contohnya di sini S ada 0, 1 sampai 10. A ada 0 sampai 7, B 1 sampai 4, C 6 sampai 9. Berarti kan A ini kan bagian ya, himpunan. A itu juga himpunan kan ya. A kan termasuk himpunan, yaitu anggotanya 0 sampai 7. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari S? Itu kan ya. Betul, kenapa? Karena setiap anggota A ini menjadi anggota S. Coba lagi, apakah himpunan B ini anggota himpunan A? A
Apakah himpunan B ini himpunan bagian dari A? Betul. Kenapa? 1, 2, 3, 4 itu ada di A. 1, 2, 3, 4. Apakah C himpunan bagian dari A? 6 ada, 7 ada, 8 sama 9 tidak ada, berarti bukan. Tetapi kalau C dengan S itu ya C himpunan bagian dari S karena ada di sini 6, 7, 8, 9. Seperti itu anak-anak ya. Nah, di sini contohnya ya. Perhatikan setiap anggota himpunan A, B, dan C. Karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, nih ya. Maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi nulisnya B, himpunan bagian dari A. Karena ada anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat dalam himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi C itu bukan himpunan bagian dari himpunan A. Ini ya. Apakah C bagian dari A? C bagian dari A tadi kan kita bahas ya. 8 dan 9-nya tidak ada, jadi bukan. Cara menyatakan himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan, yang pertama dengan kalimat sehari-hari atau dengan kata-kata. Contohnya, himpunan K adalah himpunan bilangan asli lebih kecil dari 6. B. Dengan cara mendaftarkan anggotanya, contohnya K 1, 2, 3, 4, 5. Yang C dengan gambar atau diagram Venn, contohnya K 1, 2, 3, 4, 5 dari dalam lingkaran seperti ini ya. Pada gambar himpunan, setiap anggota harus diikuti satu titik noktah di dekatnya. Jadi ini tuh dalam anggota himpunan diagram Venn itu biasanya dikasih titik di dekatnya ya. Dengan cara notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan seperti tadi, ini cara membacanya K sama dengan himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih kecil dari 6 dan X bilangan asli. Ini cara membacanya kadang berbeda-beda ya, juga bisa juga A, X sedemikian hingga X kurang dari 6, di mana X bilangan asli boleh. Yang penting artinya X ini bilangan asli yang kurang dari 6, seperti itu cara bacanya ya. Cara bacanya itu bermacam-macam ya, tetapi yang benar itu kadang berbeda-beda pendapatnya. Kadang ada juga X sedemikian hingga X, ada juga K sama dengan himpunan yang anggotanya X itu kan ya, dimana X lebih kecil dari 6 dan X bilangan asli juga boleh. Dari contoh-contoh tersebut didapat bahwa himpunan K adalah himpunan bilangan asli lebih kecil dari 6. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 dapat dirubah penulisan menjadi bentuk K 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 5? Karena kurang dari 6, tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya maka di sini 6 juga ditulis. Gambar himpunannya seperti ini, K dalam lingkaran itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notasi pembentuk himpunan K X demikian hingga I kurang dari 6, X bilangan asli, ini juga boleh. Ini cara menuliskan notasi adalah seperti ini, K sama dengan buka kurung kurawal X demikian hingga, ini kan garis lurus ya, seperti huruf L tetapi garisnya lurus. Demikian hingga X kurang dari 6, koma, ini koma kan di mana? X bilangan apa? Bilangan asli. Tutup kurung kurawal. Ini cara menulis notasinya seperti ini, notasi pembentuk himpunan. Contoh soal 1. Cara menyatakan himpunan yaitu dengan kalimat. Misalkan A himpunan bilangan ganjil antara 5 dan 18. Ini kan dengan kalimat atau dengan kata-kata ya. Ini bisa dengan kalimat atau dengan kata-kata. Tulisannya seperti ini. A sama dengan himpunan bilangan ganjil antara 5 dan 18. Ini dengan kalimat atau dengan kata-kata. Lalu dengan mendaftarkan anggotanya, A sama dengan berapa saja? 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ini dengan mendaftar anggotanya. Lalu dengan digambar diagram Venn, berarti A, lalu ini dikasih lingkaran, dalam lingkarnya 7, 9, 11 ditulis, dikasih titik juga ya, diberi titik di dekatnya. Dengan notasi pembentuk himpunan seperti apa ya? Berarti A sama dengan buka kurung kurawal, misalkan X demikian hingga. Berarti di sini kalau dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan buka kurung kurawal 5 gitu kan ya, kurang dari X kurang dari 18, X bilangan ganjil gitu ya. Nah, atau Y juga boleh.
Ini cara dengan notasi bentuk himpunan A sama dengan K kurung kerawal Y sedemikian hingga 5 kurang dari Y kurang dari 18, di mana Y bilangan ganjil. X juga boleh, ini X juga boleh, maka ini juga X. Z juga boleh, ini hanya permisalan saja. Boleh menggunakan huruf A sampai Z ya.